Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Nah, untuk kesempatan pada saat hari ini, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, siapa yang saat ini tidak masuk? Hadir semua ya. Bagus kalau semuanya hadir. Hayo, di sini adakah yang tahu siapakah Bapak Presiden pertama kita? Nah, betul sekali Kalista. Bapak Presiden pertama kita adalah Insinyur Soekarno. Nah, sebuah negara pasti memiliki hukum dasar. Nah, apakah hukum dasar yang ada di Indonesia? Ya, betul sekali Adib. Hukum dasar yang berada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang 1945 ini adalah sebagai hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, saat ini kita akan belajar mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, siswa mampu membedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui hubungan antara pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, pada saat hari ini, Ibu juga sudah membuat sebuah PPT. Mari kita simak baik-baik PPT yang akan saya jelaskan. Baik anak-anak, pada saat hari ini kita belajar mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pembahasan hari ini, yang pertama yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang keempat, makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada poin yang pertama, yaitu tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini, UUD merupakan sumber hukum yang tertulis. Terdapat pula hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, setiap peraturan yang ada harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Berikut ini sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Sebelum diamandemen, memuat 3 pokok. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga yaitu penjelasan. Sesudah diamandemen, menjadi 2 pokok, yaitu yang pertama, pembukaan, kedua, pasal-pasal.
selanjutnya kita belajar mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang NRI 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, tindakan yang harus segera dilaksanakan dengan pernyataan kemerdekaan. Selanjutnya, alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya yaitu alinea keempat, memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Nah, di sini ada tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau bisa disebut dengan Stat Fundamental Norm bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, dan yang kedua, berdasarkan isinya. Ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini juga, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu: yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ketiga, cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Kelima, tujuan negara. Keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh adalah dasar negara Pancasila itu sendiri. Kemudian anak-anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi. Tetapi, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Apa itu universal dan lestari? Nah, di sini universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kalau lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Jadi, kalau universal ini universal atau yang disebut umum, memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Kalau lestari tadi yaitu menampung dinamika yang ada di masyarakat. Kemudian kita belajar mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Nah, ini bisa kita lihat pada saat sejarah Indonesia merdeka. Nah, di alinea kedua, kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Nah, selama merebut kemerdekaan ini ada proses tersendiri untuk bangsa Indonesia pada zaman dahulu untuk dapat memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi di sini ada suatu kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia, dan ini juga terdapat di dalam alinea kedua.
Selanjutnya yaitu alinea ketiga, kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual dan memuat motivasi real dan material. Jadi terdapat motivasi. Kemudian alinea keempat yaitu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Jadi skala prinsip-prinsip negara Indonesia itu dikandung di dalam alinea keempat. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan tampilan PPT yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya mohon untuk kalian menyusun sebuah pertanyaan untuk kita diskusikan sama-sama. Oke? Nah, saya tunggu pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, pertanyaan dari Never yaitu pembukaan apakah bisa dirubah, Bu? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya tidak bisa dirubah. Karena apa? Nah, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sejarah terbentuknya Indonesia merdeka. Kenapa? Bagian pembukaan tidak dapat diubah karena mengandung dasar dan tujuan didirikannya NKRI. Perubahan atas bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama artinya dengan penghancuran NKRI. Kalau misalnya pembukaan itu dirubah, kesepakatan berdirinya sebuah Indonesia yang merdeka akan hilang dengan sendirinya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bisa dirubah. Karena apa? Kalau misalnya dirubah, maka akan menimbulkan siapa yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Di sini Adit menjelaskan bahwa pembukaan kalau misalnya dirubah akan menimbulkan sebuah kericuan. Nah, akan menimbulkan sebuah kekacauan, kericuan, terus orang itu akan berbuat semena-mena dan tidak menghargai hak asasi manusia. Nah, di sini jadi pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa dirubah. Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, Rafa, silakan. Oh ya, kaitannya antara pembukaan dengan Pancasila itu apa? Nah, kaitan antara pembukaan dengan Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amanat proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan itu terjadi saat kapan? Ayo. Nah, betul sekali sih. Nah, amanat proklamasi kemerdekaan terjadi pada saat 17 Agustus 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat pokok-pokok kaidah yang fundamental. Nah, di sini memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang kedudukan dan makna, kemudian tentang hubungan pembukaan dan proklamasi, yang ketiga pokok fundamental, pokok kaidah fundamental, dan yang terakhir tadi yaitu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia dan memiliki hukum kedua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis itu disebut apa? Ayo, disebut konvensi. Benar sekali, disebut konvensi. Untuk itu, saya di sini akan memberikan tugas kepada kalian supaya pembelajaran juga terus berkembang. Nah, saya mohon untuk kerjakan di dalam buku paket, yaitu merangkum alinea 1 sampai dengan alinea yang keempat di makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti dirangkum, dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan minggu depan. Baiklah, saya akhiri pembelajaran pada saat hari ini. Saya berpesan untuk kalian semua untuk tetap jaga kesehatan, untuk tetap belajar yang rajin dan ibadahnya juga yang rajin. Saya akhiri dan mari kita